Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA 1 Pelabuhan Ratu? Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti MPLS dengan model daring, karena situasi kita masih pada masa pandemi. Tetapi situasi ini mudah-mudahan tidak menjadi surut untuk tetap kalian bersemangat mengikuti dan tetap progres menjalankan pembelajaran menjadi siswa-siswi kebanggaan di SMA 1 Pelabuhan Ratu. Anak-anakku sekalian, baiklah, Ibu pada kesempatan ini akan memberikan materi yaitu yang berjudul penguatan karakter, ya. Penguatan karakter ini senantiasa merupakan satu pembelajaran tentang pengolahan sikap batin yang harus dimiliki oleh kita siswa-siswi SMA 1 Pelabuhan Ratu dalam mengarungi tugas-tugas belajar tentunya di SMA 1 Pelabuhan Ratu. Anak-anakku sekalian tetap semangat ya. Baik, adapun materi yang kesempatan ini yang kompetensi dasar perlu kalian kuasai adalah yang pertama, apa itu karakter? Ya. Apakah karakter itu sama dengan akhlak? Yang kedua, macam-macam karakter itu apa? Atau macam-macam akhlak itu apa? Dan yang ketiga adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kepada pembentukan karakter atau akhlak? Dan yang keempat adalah bagaimana kita membiasakan diri menerapkan karakter yang kuat di dalam menghadapi tugas-tugas pembelajaran, tugas-tugas kehidupan, sehingga kamu menjadi manusia yang handal, manusia memiliki karakter yang kuat, kokoh, tidak cepat terpengaruh kepada hal yang negatif. Baik, yang pertama tetap semangat ya di Semansapal daring MPLS ya. Kita masuk kepada pencapaian kompetensi dasar pertama, yaitu apa pengertian dari karakter. Ya. Baik ya. Karakter adalah, kalau kita lihat, adalah sikap batin ya, sikap batin yang memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khasnya apa gitu. Baik, yang pertama tetap semangat ya di Semansapal daring MPLS ya. Kita masuk kepada pencapaian kompetensi dasar pertama, yaitu apa pengertian dari karakter. Ya. Baik ya. Karakter adalah, kalau kita lihat, adalah sikap batin ya, sikap batin yang memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khasnya apa gitu. Ciri khasnya itu, sikap batinnya itu bisa mempengaruhi segenap pikiran seseorang tentang budi pekerti tabiat yang dimiliki manusia gitu, yang memiliki ciri khas. Kemudian apa itu akhlak? Akhlak menurut Imam Al-Ghazali yaitu perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan tanpa dipikirkan terlebih dahulu, spontan. Tuh, itu adalah pengertian akhlak. Dua-duanya, karakter dan akhlak, itu adalah kajian sikap batin, melahirkan sebuah perilaku tanpa dipikirkan terlebih dahulu, itu spontan. Apa itu perangai? Kalau kita lihat dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perangai itu adalah sama kondisi sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, perbuatan, atau disebut juga sebagai ciri khas seseorang di dalam beraksi terhadap fenomena yang ada. Jadi perangai atau watak ini tidak bisa diubah, tapi permanen dan diturunkan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kajian-kajian tentang sikap batin ini tentunya merupakan kajian yang khusus yang perlu kita pahami dan dalami, sehingga nanti kita bisa menghargai perbedaan orang, tidak mudah menyepelekan
tidak mudah menghinakan, karena kita mengerti bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan berupa-rupa karakter, potensi yang berbeda. Dan ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa, tidak bisa dipelajari dan sifatnya permanen. Nah, itu karakter ya. Kemudian karakter atau akhlak ini, apakah karakter itu akhlak gitu ya? Ada beberapa pendapat yang mengatakan, aliran yang mengatakan bahwa karakter adalah akhlak ada. Karena apa? Orang yang mengistilahkan seseorang yang berkarakter buruk, akhlaknya pasti buruk gitu. Atau sebaliknya. Tapi yang mengatakan bahwa karakter itu beda dengan akhlak, karena karakter kajiannya itu lebih besar daripada akhlak, atau sebaliknya gitu. Kajian akhlak lebih luas daripada karakter, dan kita tidak akan terjebak dengan perbedaan tersebut. Yang jelas adalah bagaimana kita sebagai pelajar memiliki penguatan karakter yang baik sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pancasila. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, kita lihat kepada macam-macam sekarang. Kalau begitu, macam-macamnya apa aja? Macam-macam akhlak atau karakter. Kita ada yang pertama akhlak yang baik, yang kedua akhlak yang buruk. Karena manusia memiliki sisi positif, sisi baik, dan sisi negatif. Akal dan nafsu, makanya memunculkan sebuah perilaku yang baik dan yang buruk. Akhlak pun juga ada akhlak mahmudah, akhlak yang baik, dan akhlak yang buruk. Lantas akhlak mana yang akan kita ikuti? Yaitu akhlak Rasulullah sebagai acuan kita, sebagai manusia yang harus mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak gitu ya. Jadi hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, macam-macam akhlak tadi dikatakan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Apa aja? Macam-macam. Akhlak yang baik misalnya bermurah hati, jujur, kemudian sifat pemaaf, penyayang, kemudian bekerja keras ya, dan hal-hal yang positif sehingga melahirkan perilaku-perilaku yang jujur, perilakunya tidak berbohong, tidak pernah selalu amanah. Ini dari batin yang jujur, dan itu akan memunculkan sebuah akhlak-akhlak tersendiri. Kemudian ada akhlak-akhlak yang sifatnya tergolong kepada yang mazmumah, yaitu buruk ya. Itu kebalikannya, sifat iri, sifat sombong, sifat takabur, ria, kemudian hasud gitu. Kalau iri itu sifatnya seseorang yang tidak suka terhadap kelebihan orang lain, baik fisik ataupun apapun yang dimiliki oleh orang lain. Itu sebatas tidak suka, dan itu tidak boleh dimiliki. Tapi kalau sudah hasud, dia sudah mendorong kepada perilaku dari iri tersebut. Kelanjutannya hasud, dia ingin menghilangkan dan melenyapkan nikmat orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan pernah kita memiliki sikap hasud, dan itu sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, yang perlu kita pahami juga adalah kompetensi dasar. Kalian harus mengetahui juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan karakter atau akhlak ya. Kalau kita kaji di dalam buku psikologi, karena ini adalah merupakan area sikap batin, otomatis kajiannya pun juga adalah psikologi. Dalam buku psikologi yang dikarang oleh Zakia Darajat, Psikologi Perkembangan, di situ ada temperamen manusia, sebetulnya itu ada 4. Yang pertama tipe manusia, dan nanti kamu akan masuk kemana nih? Tipe sanguinis ya. Yang kedua tipe flegmatis. Yang ketiga tipe koleris, dan yang keempat adalah tipe melankolis. Tipe flegmatis adalah kondisi tipe manusia sanguinis ya. Sanguinis adalah kondisi tipe manusia yang periang. Dia mudah
berubah menyesuaikan situasi, dia cepat berpengaruh gitu ya, terpengaruh dan dipengaruhi. Kemudian kalau tipe flegmatis itu tipe yang teliti ya, dia selalu mementingkan perasaan, teposiliro, lembut, tidak terasa busuk. Dia itu cocoknya untuk pekerja-pekerja peneliti, sains dan sebagainya gitu. Kemudian tipe koleris, tipenya keras, kokoh. Nah, ini tipe-tipenya seperti olahragawan gitu kan. Kemudian orang-orang yang tipenya itu kokoh gitu, dan dia cocok untuk jadi pemimpin biasanya. Kemudian tipe melankolis katanya tipe yang seni ya, seni, penuh cinta dan sebagainya. Ini tipe dasar, tipe manusia itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena temperamen manusia itu sangat dipengaruhi faktor fisik dominan yang ada pada diri manusia. Itu menurut buku psikologi. Ya, kan tiap manusia berbeda, mana organ tubuh yang paling dominan menguasai dirinya, maka itu akan melahirkan sebuah temperamen yang berbeda. Dan ini diturunkan, tidak bisa dipelajari. Orang bawaannya lembut tidak bisa dikasari gitu, bawaannya itu tidak. Nah, tapi ini merupakan bawaan diri. Kalau begitu, ini akan terbawa, iya terbawa, tetapi itu bisa dipengaruhi oleh faktor yang kedua. Faktor pembentukan karakter itu adalah yang faktor luar. Faktor dalam tadi kurang faktor luar. Apa faktor luar ini? Asuhan, pola asuh keluarga. Yang kedua, pendidikan yang dilaluinya. Contoh, pola asuh keluarga, seseorang yang diasuh dalam keadaan lembut, itu kan, kemudian penyayang, harmonis, dia akan tumbuh menjadi orang penyayang, harmonis dan sebagainya gitu, humor dan sebagainya. Kalau orang yang dibesarkan dalam keluarga yang sering memperlihatkan kekasaran, radikalisme dan sebagainya, maka dia akan muncul nanti lahir menjadi orang-orang yang memang radikal gitu. Itu berpengaruh. Ini pola asuh. Tapi ini pun dipengaruhi oleh faktor lingkungan pembelajaran, pendidikan. Orang yang dia mengetahui nilai pendidikan agama bahwa berbuat kasar tidak boleh gitu, maka nanti tipe dasarnya tadi manusia yang misalnya tipe koleris yang kasar ya bawaannya, tapi dengan pendidikan agama, bagaimana keimanan, bagaimana menyakiti orang itu tidak dilarang, bagaimana sikap yang seharusnya, dia akan dibingkai ya. Sikap kasarnya itu menjadi sebuah potensi pemberani. Kekerasan itu akan dibingkai karena pemahaman agamanya merupakan dan dasar keimanan yang kuat, maka akan menjadi muncul sebagai orang yang pemberani kepada hal yang positif. Dia akan berani melawan ketidakadilan. Dia akan berani melawan kemaksiatan. Marahnya berdasarkan karena Allah, dan lembutnya berdasarkan kepada karena Allah pun juga. Seperti Umar bin Khattab, dia sangat keras terhadap orang-orang munafik, dan dia akan lembut terhadap orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Jadi kekerasan seseorang bisa menjadi sebuah potensi karena dipengaruhi oleh faktor luar, pendidikan yang tepat. Maka dari itu, hati-hatilah di dalam menerima ajaran. Pembelajaran pun kita harus dengan positif. Contoh misalnya, kalian masa remaja, masa yang sangat cepat terpengaruh oleh lingkungan. Di dalam Talimut Ta'lim pun juga dijelaskan masa remaja, masa yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut Cakil Darajat, 60% remaja itu dipengaruhi lingkungan. Mereka lebih takut ditinggalkan temannya, pergaulannya ketimbang oleh keluarga. Biasanya seperti itu. Itu menurut kajian psikologi. Saking remaja lebih terbuka dengan teman-temannya. Maka dari itu, untuk pembentukan karakter yang baik, yang pertama, cari teman yang memberikan area positif, yang memberikan pengaruh positif, bukan yang memberikan pengaruh negatif. Nah, hindari orang-orang yang berpengaruh negatif. Kemudian biasakanlah kalian itu berdisiplin, ya. Biasakanlah kalian memiliki
program di dalam hidup, mulai dari rumah, mulai dari bangun, tidur, dan ke sekolah. Buat program yang bagus di rumah itu ya, sehingga kamu akan tertata dan ini akan menjadi habit, sebuah kebiasaan. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kepada pembentukan karakter. Dan bagaimana membiasakannya di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Anak-anakku sekalian, pembentukan karakter ternyata sesuatu hal yang perlu kerjasama dan perlu itikad yang baik, yang sangat kokoh dari kita untuk tetap menjadi orang yang baik. Yang pertama, bergaul dengan yang baik, mencoba menjauhi tayangan-tayangan yang tidak baik, tayangan porno, tayangan kemudian radikalis dan sebagainya. Ini harus dihindari supaya kita terbiasa melahirkan sebuah konsep pemikiran yang akhlak yang baik sehingga berperilaku yang baik. Anak-anakku sekalian, hendaklah nanti kalau kalian masuk di SMA 1, kalau pandeminya sudah berakhir, kalian akan bertemu dengan teman-teman yang memang karakternya berbeda di kelas ini ya. Nah, inilah harus dipahami, perbedaan karakter merupakan sebuah anugerah ya yang diberikan oleh Allah dan tidak sama, memiliki keunikan tersendiri dan semuanya merupakan potensi. Jangan pernah meremehkan orang lain dengan yang berbeda dengan karakter dengan kita. Jangan pernah membuli dan sebagainya. Karena apa? Ini pemberian anugerah dari Allah. Pendiam seseorang ini merupakan potensi karena dia sangat cocok untuk pekerjaan yang penuh dengan teliti. Kalau kalian orang-orang yang tipe sanguinis, sangat dibutuhkan tipe tadi orang pragmatis. Nah, karena orang yang teliti itu akan senantiasa bisa mengimbangi orang-orang yang tipenya tipe sanguinis. Mungkin materi dari Ibu dicukupkan sampai di sini. Kalian ambil hikmahnya. Ibu harapkan mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswi SMA 1 Pelabuhan Ratu yang bisa mewarnai sekolah lebih baik ya. Mudah-mudahan menjadi insan pembelajar yang handal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.